Selamat sore, selamat datang di ibadah sekolah minggu pada sore hari ini. Hari ini kakak sangat bersukacita sekali dapat bertemu adik-adik kembali. Kita siapkan hati kita mau memuji, membesarkan nama Tuhan. Kakak harap adik-adik dapat fokus dan kita siapkan hati kita untuk memuji nama Tuhan. Adik-adik, kita angkat pujian kita mau katakan, Yesus kau sungguh baik. Adik-adik, kita lipat tangan, kita tutup mata, kita bersatu di dalam doa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih buat pernyataan-Mu sepanjang hari ini, dari pagi sampai sore hari ini Tuhan. Ya Tuhan, hari ini, pada sore hari ini, kami bersama-sama berkumpul kembali untuk memuji, membesarkan nama-Mu. Tuhan, Kau pimpin ibadah hari ini, Kau juga berkati kakak-kakak yang mengambil pelayanan pada hari ini. Juga berkati adik-adik yang sedang menonton ibadah hari ini. Terima
Terima kasih Tuhan Yesus, kami siap untuk memulai ibadah kami. Hanya di dalam nama-Mu kami berdoa, kami mengucap syukur. Haleluya, haleluya. Amin. Puji Tuhan. Adik-adik sudah siap memuji dan membesarkan nama Tuhan? Boleh katakan haleluya. Puji Tuhan. Adik-adik, yuk kita angkat pujian kita. Kita mau katakan Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik. Ada kesudahan kasih setiamu Tuhan, selalu baru rahmat-Mu bagiku. Hari berganti hari, tetap kulihat kasih-Mu, tak pernah berakhir di hidupku. Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik, tiada berkesudahan kasih setia-Mu Tuhan, selalu baru rahmat-Mu bagiku. Hari berganti hari, tetap kulihat kasih-Mu, tak pernah berakhir di hidupku. Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik, untuk selama-lamanya, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik, untuk selama-lamanya, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik. Beri kemuliaan untuk Tuhan Yesus. Sambung pujian kita mau katakan, aku anak raja, engkau anak raja, kita semua anak raja. Aku anak raja, engkau anak raja, kita semua anak raja. Aku anak raja, engkau anak raja, kita semua anak raja. Haleluya, puji Tuhan, haleluya, puji Tuhan, haleluya, puji Tuhan, haleluya, haleluya, puji Tuhan, haleluya, puji Tuhan, haleluya, puji Tuhan, haleluya. Aku anak raja, engkau anak raja, kita semua anak raja. Aku anak raja, engkau anak raja, kita semua anak raja. Haleluya, 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 haleluya. Aku anak raja, engkau anak raja, kita semua anak raja. Aku anak raja, engkau anak raja, kita semua anak raja. Haleluya, 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 haleluya,
Adik-adik, kita sudah memuji, membesarkan nama Tuhan. Kini tiba saatnya kita mau mendengarkan sebentar dari firman Tuhan. Kita siapkan hati kita siapkan pikiran kita mau fokus untuk mendengarkan firman Tuhan. Kita angkat pujian kita mau katakan, mari masuk ya Yesus, masuk dalam hati kami. Mari masuk, mari masuk, masuk hatiku, ya Yesus. Datang sekarang, datang tinggal dalam hatiku, ya Yesus. Kita mau katakan dengan sungguh-sungguh, mari masuk, mari masuk, masuk hatiku, ya Yesus. Datang sekarang, datang tinggal dalam hatiku, ya Yesus. Datang sekarang, datang tinggal dalam hatiku, ya Yesus. Adik-adik, kita siapkan hati kita lipat tangan, kita tutup mata, kita bersatu di dalam doa. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih kami sudah memuji, membesarkan nama-Mu Tuhan. Sebentar kami akan mendengarkan firman Tuhan. Engkau berkati kakak yang akan menyampaikan firman Tuhan. Biarlah hanya daripada-Mu saja Tuhan. Juga ajarkan adik-adik untuk fokus, untuk duduk diam dan hanya mendengarkan firman-Mu. Dan apa yang didengarkan adik-adik dapat tertanam di dalam hati adik-adik dan adik-adik dapat melakukan firman Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, kami sambut kebenaran firman-Mu. Haleluya, haleluya, amin. Jumpa lagi ada yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus dalam renungan firman Tuhan sekolah minggu. Kali ini kakak akan mengajak adik-adik untuk merenungkan sebuah kisah. Nanti kita akan mengambil pesan dan teladan daripada kisah tersebut yang ada di dalam Lukas 10 ayat 38 sampai 42. Coba adik-adik udah punya Alkitabnya? Mari kita buka. Oke, udah buka. Nah, kisah itu di atas, di perikop atasnya judulnya Maria dan Marta. Di Yohanes 11 ayat 1 dikatakan kalau Maria, Marta, dan Lazarus adalah bersaudara. Lazarus adik-adik ya, yang kisahnya dia dibangkitkan oleh Tuhan Yesus setelah meninggal. Nah, di Yohanes 11 ayat 1 juga itu kita tahu kalau Maria bersaudara dengan Marta dan mereka tinggal di Betania, yaitu sebuah daerah di sebelah timur Yerusalem. Oke.
Melayani Tuhan, kalau kita melayani Tuhan, itu sebagai ungkapan rasa syukur kita atas kasih setia dan anugerah Tuhan yang sempurna dalam kehidupan kita, yaitu berupa keselamatan kekal, keselamatan kekal bersama Tuhan Yesus, dan juga penyertaan Tuhan Yesus dalam hidup kita, perlindungan Tuhan Yesus, dan berkat-berkat melimpah yang mungkin tidak akan bisa diberikan oleh siapapun di dunia ini. Oleh karena itu, kita melayani Tuhan dengan rasa syukur. Tak dapat kita balas kasih Tuhan, hanya bisa melayani Tuhan. Itu pun tidak bisa balas apapun seberapapun. Oleh karena itu, kalau kita adik-adik melayani Tuhan itu harus dengan ungkapan rasa syukur. Itu sebagai rasa syukur kita atas kasih setia Tuhan kepada kita, di mana Tuhan sudah melayani kita terlebih dahulu, sudah menyatakan kasih setianya kepada kita. Nah, adik-adik, kalau kita melayani Tuhan, itu mungkin udah ada yang melayani Tuhan ya di sini ya, yang masih kecil-kecil, yang masih sekolah minggu udah melayani, mungkin bisa melayani, kakak sering lihat tamborin, terus mungkin melayani musik ya, atau melayani apapun. Nanti satu saat adik-adik sudah mulai besar, nah adik-adik melayani Tuhan. Nah, kisah Maria dan Marta ini ya, di sini kita melihat ya bagaimana sih kalau kita mau melayani Tuhan. Dan juga kita bisa mengambil sedikit poin untuk bagaimana kita melayani Tuhan, juga bagaimana nih kita kehidupan sehari-hari kita ya. Walaupun kita bukan melayani Tuhan ya, tapi ada teladan yang di situ dicontohkan oleh Ibu Maria, yang di situ contohkan oleh Maria, dan juga di situ ada juga hal-hal yang patut kita tidak tiru ya. Nah, di sini jadi adik-adik di sini nanti kakak akan menyinggung mengenai renungan mengenai melayani Tuhan. Tapi di samping itu ada juga poin-poin yang adik-adik sikap-sikap positif dari Maria yang juga adik-adik bisa lihat atau bisa teladani dalam kehidupan sehari-hari. Semuanya ini, Maria dan Marta ini adalah orang-orang yang beriman kepada Tuhan Yesus, sama seperti kita. Oke, untuk mempersingkat waktu, mari kita mulai baca dulu ya firman Tuhannya ya. Kita baca dulu. Oke, kakak baca dulu ya. Udah buka firman Tuhannya semuanya? Udah buka ya? Oke, ya. Maria dan Marta, Lukas 10 ayat 38 sampai 42. Ketika Yesus dan murid-muridnya dalam perjalanan, tibalah ia di sebuah kampung. Seorang perempuan yang bernama Marta menerima dia di rumahnya. Ya. Ayat 39, perempuan itu mempunyai seorang saudara yang bernama Maria. Ya. Maria ini duduk dekat kaki Tuhan dan terus mendengarkan perkataannya. Duduk dekat kaki Tuhan dan terus mendengarkan perkataannya. Ya. Ayat 40, sedang Marta sibuk sekali melayani, ia mendekati Yesus dan berkata, Tuhan, tidakkah engkau peduli bahwa saudaraku membiarkan aku melayani seorang diri? Suruhlah dia membantu aku. Tetapi Tuhan menjawabnya, Marta, Marta, engkau khawatir dan menyusahkan diri dengan banyak perkara. Tetapi hanya satu saja yang perlu, Maria telah memilih bagian yang terbaik yang tidak akan diambil daripadanya. Nah, situ sudah selesai pembacaan firman Tuhan. Kakak supaya nggak lupa, kakak juga kasih ini ayat hafalan ya. Tadi kan ayat referensinya, judul ceritanya, kisahnya adalah Maria dan Marta. Diambil dari Lukas 10 ayat 38 sampai 42 ya. Dan ayat hafalannya itu ya ayat 42. Lukas 38 ayat 42 ya. Lukas 38 ayat 42. Ya, di situ ayat hafalannya Lukas 38 ayat 42. Ya. Nah, yang di situ berbunyi, tetapi hanya satu saja yang perlu. Maria telah memilih bagian yang terbaik yang tidak akan diambil daripadanya. Itu aja adik-adik ingat. Jadi kalau adik-adik ingat kisah ini, ya, yang intinya di belakangnya, tetapi hanya satu saja yang perlu. Maria telah memilih bagian yang terbaik yang tidak akan diambil daripadanya. Jadi itu kisah Maria dan Marta. Nah, sekarang kita lihat dulu nih, siapa nih Marta, bagaimana Maria ya. Kita ngelihat bagaimana sikapnya Maria dan Marta dalam menyambut Tuhan Yesus. Ya, pada saat itu Tuhan Yesus datang ke rumahnya kan. Nah, di sini ditulis ya, Marta menerima dia di rumahnya. Jelasnya sih tidak ditulis bagaimana terima ya, tapi kakak pasti tahu Marta adalah orang percaya dan beriman kepada Tuhan juga. Pasti kalau kita
apalagi kalau ini Tuhan Yesus ya, sumber dari segala sumber dari kehidupan kita, dan Allah yang kita sembah itu misalnya datang nih ke rumah adik-adik ya, wah gimana rasanya tuh ya, rasanya aduh antara senang, deg-degan gimana, aduh aku harus nyiapin apa nih, kursinya di mana, duduknya di mana, aduh masaknya apa, misalnya begitu. Nggak usah kayak gitu jauh-jauh. Kalau adik-adik didatangin sama siapa? Sama Presiden Jokowi aja ke rumah. Kan pusing ya, harus nyediain ini kanan kiri, makanan apa, duduk di mana, aduh bagaimana nih rumahnya, aduh catnya ada yang masih belang belentong, tolong dicat segala macam ya. Gimana Tuhan, adik-adik? Ya, tentunya di sini dikasih lihat Marta menerima dia di rumahnya. Pastilah Marta itu senang sukacita ya. Pasti Maria senang banget. Pasti dia menyambutnya dengan ramah, dia pasti mengungkapkan perasaan senangnya melalui perkataan dan juga melalui tindakannya. Ya, juga Maria sama ya, Marta dan Maria. Nah, di situ. Nah, yang kedua kita lihat nih. Tadi kan Kakak bilang Marta dulu nih, kita lihat si Marta ya. Yang kedua Marta. Setelah itu tetapi udah itu aja. Habis itu Maria sibuk deh nyiapin kiri dan kanan. Ya memang perlu menyiapkan apa mungkin ya, Kakak lagi berpikir di sini mungkin makanan lah, apa minum lah, apa segala macam lah. Nanti mungkin ada mungkin ya dulu ya, Kakak nggak tahu kalau dulu ada snack apa enggak ya, nanti apa gimana, mau makan apa gimana, sibuk lah ya pokoknya Marta, sehingga ia tidak punya kesempatan langsung duduk di kaki Tuhan ya. Jadi Maria itu di sini ditulis Marta itu sibuk di ayat 39, ayat 40, sibuk melayani ya. Sehingga dia tidak berusaha mendengarkan perkataan Tuhan. Bukan tidak mendengarkan perkataan Tuhan, pastilah rumahnya itu kan kalau misalnya kalau ada kita tamu pasti kedengeran ya, lamat-lamat aduh ada suara ya, tapi tidak konsentrasi atau berusaha mendekatkan diri, mendengar perkataan Tuhan. Pada satu Tuhan zret gitu, sibuk cucut ya, tidak mendengarkan perkataan Tuhan. Nah, adik-adik yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus ya, melayani pekerjaan Tuhan itu penting. Ya, apalagi kita tadi Kakak bilang kan, kalau kita sudah punya rasa syukur, berterima kasih kita sama Tuhan, gak ada yang bisa kita ganti, gak ada yang kita bisa bayar ya, cuman kasih melayani Tuhan saja, ya, melayani Tuhan dengan segenap hati kita, melayani pekerjaan Tuhan itu penting. Nah, melayani pekerjaan Tuhan adalah melakukan kegiatan-kegiatan ya yang berhubungan dengan pekerjaan Tuhan ya. Misalnya kalau adik-adik sekarang ini apa nih dulu ya, kalau dulu misalnya ada dana sosial, terus ada kalau mungkin dulu ada dana sosial ya untuk orang miskin. Kalau sekarang mungkin bukan hanya dana sosial aja, mungkin juga jadi jadi singer, jadi guru sekolah minggu, pemain musik, penerima tamu, ataupun ya bersih-bersih gereja. Nah, itu sama semuanya melakukan melayani pekerjaan Tuhan. Nah, itu harus dibedakan dengan melayani Tuhan. Nah, melayani Tuhan secara pribadi itu adalah menyenangkan hati Tuhan. Gimana kalau menyenangkan hati Tuhan? Menyenangkan hati Tuhan artinya adik-adik melakukan menyenangkan hati Tuhan ya, artinya itu berkomunikasi dengan Tuhan, berdoa ya, merenungkan firman Tuhan, memuji Tuhan. Karena satu hal kerinduan Tuhan kepada umatnya adalah bersekutu dengan Tuhan. Itu. Tuhan sangat rindu sekali kalau umatnya datang bersekutu dengan dia. Nah itu jadi adik-adik mesti ingat ya. Jadi kalau sering dibilangin sama guru-guru sekolah minggu tuh misalnya semuanya di dalam renungan firman, harus baca firman Tuhan, harus berdoa, itu betul. Ya. Jadi ada pelayanan, ada melayani Tuhan. Jadi ada waktu pribadi adik-adik yang mungkin tidak diketahui orang ya, terserah di dalam kamar kalau habis bangun pagi berdoa atau baca Alkitab atau sendiri di mana ya, itu melayani Tuhan, menyenangkan hati Tuhan ya, bersekutu dengan Tuhan secara pribadi. Nah, bersekutu dengan Tuhan, melayani Tuhan dengan secara pribadi itu merupakan pondasi dasar daripada melayani pekerjaan Tuhan. Jadi adik-adik kalau nanti gede, ya sekarang pun adik-adik harus mau melayani atau tidak melayani, adik-adik harus melakukan berdoa, berkomunikasi dengan Tuhan itu penting ya, sama merenungkan firman Tuhan, memuji, menyembah Tuhan. Ya, sendiri melakukan hubungan pribadi dengan Tuhan, sehingga mengenal Tuhan secara pribadi itu penting ya dalam setiap kegiatan atau aktivitas adik-adik ya. Jadi ada hubungan langsung dengan Tuhan. Nah,
Mungkin kita sekarang kadang-kadang, udah kan aku udah melayani Tuhan tuh, udah sibuk, udahlah aku nggak usah ke gereja, udahlah aku nggak usah baca firman, kan tiap hari aku udah melayani Tuhan, udah apa namanya, udah baca apa maksudnya kalau baca not susah misalnya pemain musik atau tamborin, udah semua nih, udah pegel-pegel deh gitu, tapi nggak ada waktu untuk merenungkan firman Tuhan dan berdoa, memuji, menyembah secara pribadi, itu sama saja nol adik-adik, karena dasar dari segala dasar, ya dasar melayani kegiatan melayani pekerjaan Tuhan adalah melayani Tuhan. Jadi dasarnya harus melayani Tuhan. Jadi kalaupun sesibuk apapun adik-adik, nanti misalnya adik-adik sudah menjadi pelayan Tuhan, ya, adik tetap harus mempunyai hubungan pribadi dengan Tuhan, doa dan juga belajar firman Tuhan sendiri, ya, itu. Ya kalaupun tidak melayani juga tetap itu harus ada jaga hubungan pribadi dengan Tuhan. Karena itu kadang-kadang kan kita suka berpikir aku sudah melayani Tuhan, kadang-kadang kan kita melihat kan di atas puji-pujian dan pelayanan apa? Ada Tuhan Yesus yang bertata. Kalau kita tidak mengingat Tuhan Yesus sebagai sumber dari pelayanan kita, ya, inti dari pelayanan kita, mungkin kita bisa saja menjadi sombong, ya kan? Kalau udah melayani misal jago main musik apa segala macam, ya. Jadi bukan Tuhan nantinya, kitanya, ya. Jadi adik-adik harus tahu dasar melayani adalah bersyukur dan dasar kita adalah menyenangkan hati Tuhan. Pertama adalah ya menyenangkan hati Tuhan. Pertama dasarnya adalah juga pertama berdoa secara pribadi, ada hubungan pribadi dengan Tuhan, baru melakukan kegiatan pekerjaan Tuhan. Itu adalah dasarnya. Nah, Marta tidak berusaha mendengarkan perkataan Tuhan. Marta baik, tidak berusaha mendengar, tapi sibuk dengan kerjaan, tidak ada waktu, ya, tidak ada waktu untuk mendengarkan seperti Maria duduk di bawah kaki Tuhan. Nanti kita lihat, ya. Jadi yang ketiga itu kita lihat di sini apa sih Marta? Nah, dia jangan tiru kalau kayak begitu ya. Jadi maksudnya tidak apa-apa melayani pekerjaan Tuhan, tapi dasar dari melayani pekerjaan Tuhan adalah melayani Tuhan. Ya, jadi ada hubungan pribadi dengan adik-adik dengan Tuhan sendiri. Itu penting adik-adik, ya. Masih kecil belajar, nih sekolah minggu belajar yang kecil-kecil. Nanti udah gede-gede harus dari kecil udah belajar, ya, udah belajar mendekat dengan Tuhan. Pertama berdoa secara sederhana. Kedua kalau udah bisa baca firman Tuhan. Banyak di situ sedikit-sedikit aja, ya. Tapi lama-lama nanti adik-adik bisa sendiri ke depannya, ya. Yang ke-41, yang ke-40 kita lihat nih. Habis itu ternyata si Marta itu juga ya karena sibuk melayani Tuhan, ya. Ya dia ada rasa iri juga nih, sama sensitif deh, sama tersinggung. Dia bilang nih 40, Tuhan tidakkah Engkau peduli bahwa saudaraku membiarkan aku melayani seorang diri, suruhlah dia membantu aku. Udah melayani Tuhan, dia bukannya mau melayani sendiri tapi minta orang juga bantu dia. Enggak apa-apa. Nah, ini kita lihat di sini kita bisa simpulkan ya kadang-kadang dalam melayani Tuhan itu sendiri juga ya mungkin nih nantinya nih kakak cuma mau bekalin adik-adik aja ya, bekalin adik-adik, mungkin ada rasa iri ya, sama-sama pelayan Tuhan. Kok si si A nih cuman pegang sapu doang ya, hidupnya kok diberkati. Nih aku udah main musik, udah belajar gini-gini, begini-begini aja atau gimana. Nah, jadi kembali tadi dasar dari melayani Tuhan apa? Rasa syukur, melayani pekerjaan Tuhan rasa syukur, dan pusat dari pelayanan pekerjaan Tuhan adalah Tuhan Yesus sendiri. Dan dasarnya lagi sebagai pondasi untuk melayani kegiatan Tuhan apa? Ada hubungan pribadi dengan Tuhan, doa firman Tuhan. Kalau dia sering berdoa firman Tuhan, ada dia bisa dibukakan di situ. Karena Tuhan mempunyai rencana yang indah sendiri-sendiri kepada setiap manusia. Kakak beda dengan kakak yang lain juga beda dengan yang lain. Semua punya jalannya. Tuhan sudah menciptakan jalan dan misi sendiri bagi kita sendiri. Ini adik-adik ya. Ya mungkin ada yang ngerti apa nggak ngerti ya kakak ngomong gituan. Kita tanya mamanya lah ya, tanya mamanya ya misalnya ya. Nah, gitu. Jadi itu tidak perlu dilakukan. Nah, Marta melakukan hal ini. Si Maria itu nggak mau bantuin aku, enak-enak aja duduk. Nah, itu ya. Jadi intinya tetap tadi kakak kembali bilang lagi tadi, pondasi dari melayani pekerjaan Tuhan adalah melayani menyenangkan hati Tuhan. Dengan apa? Dengan merenungkan firman Tuhan, berdoa, berkomunikasi dengan Tuhan dan membaca dan memuji, menyembah Tuhan itu sendiri. Ada waktu pribadi ya, itu penting ya. Nanti Tuhan akan bukakan. Karena apa?
doa itu punya kuasa, firman Tuhan punya kuasa gitu loh. Adik-adik jangan main-main ya gitu. Nah, itu ada kuasanya. Nah, asal kita menyerah berserah ya pada Tuhan Yesus ya. Penuh, kalau percaya penuh ya, jangan setengah-setengah ya. Ya kakak juga bener nggak gini, tapi kita percaya ya gitu. Oke. Nah, sekarang kita lihat dulu nih. Tadi sudah belajar nih dari Marta ya. Marta melayani Tuhan, bagus. Dasar pelayanan Tuhan tetap harus diingat adalah dasar melayani pekerjaan Tuhan adalah melayani Tuhan itu sendiri. Ada hubungan pribadi, hubungan dekat dengan Tuhan, berusaha mendekatkan diri. Bukan jauh ya. Nah, jauh sibuk-sibukin diri, enggak ya. Nah, sekarang kita melihat pribadi Maria. Di dalam Yohanes 11 ayat 2 dan Yohanes 12 ayat 3 itu dikasih tahu kalau Maria ini mengurapi Tuhan Yesus dengan minyak narwastu. Udah pernah dengar ceritanya kan ya? Ya. Jadi Maria berusaha mendekatkan diri dengan Tuhan Yesus. Saat itu dia membawa buli-buli, lagi ada jamuan makan, ada Lazarus juga, dipecahkan, maksudnya dipecahkan bulinya, maksudnya cat gitu dituangkan dari kepala. Nah, otomatis kalau nuangin itu katanya setengah kati. Kalau setengah kati itu setengah liter, minyak wangi setengah liter. Zaman dulu tuh mahal ya. Ada deh narwastu, itu wanginya sampai kemana-mana ya, itu dari bunga ya. Jadi pas cat gitu buka dari kepala, langsung mengalir, pastilah ke kaki kan. Nah, kaki Tuhan Yesus basah dengan parfum. Bilang parfum enggak ya, minyak wangi lah ya dulu ya, tapi mungkin itu parfum kali ya karena pure, murni ya. Jadi itu diseka dengan rambutnya. Gimana coba Dedek? Gimana Maria? Maria berusaha mendekatkan diri kepada Tuhan. Karena dia tahu kunci kehidupan adalah Tuhan Yesus Kristus. Dan Maria merendahkan dirinya di hadapan Tuhan. Tuh adik-adik ya. Itu tanda bagaimana Maria sangat menghormati Tuhan. Pastilah kita juga begitu ya. Sudah dikasih karunia, keselamatan dan kehidupan kekal, ya. Siapa yang lebih bisa mengasihi itu? Enggak ada Allah lain, cuma Tuhan Yesus. Nah, di sini ini Maria yang sama ya. Maria yang sama. Di situ sudah terlihat ya, kalau Maria itu sangat menghormati Tuhan, ya kan? Dan juga berusaha mendekatkan diri dengan Tuhan. Tadi memecahkan buli-buli minyak wangi, ya kan? Minyak wangi ya, minyak narwastu ya, minyak wangi ya. Dan terus yang satu yang kita lihat di dalam Maria dan Marta ini adalah dia duduk di dekat kaki Tuhan. Jadi pas Tuhan datang dia duduk dekat kaki Tuhan, berusaha mendekatkan diri kepada Tuhan, mendengarkan perkataan Tuhan. Apapun yang terjadi dalam masalah kehidupan nanti, adik-adik udah gede, ya udah gede ya, sekarang juga mungkin adik udah merasakan yang kelas 4, kelas 5, ya tetaplah bersandar sama Tuhan, tetap duduk di bawah kaki Tuhan, berdoa dan membaca Alkitab. Karena dengan firman Tuhan itu kita bisa mengerti pikiran, perasaan, kerinduan, dan rencana kehendak Tuhan dalam hidup kita. Itu pasti dibukakan. Yang kedua itu adik-adik menyembah Tuhan ya. Di situ nanti adik akan merasakan sukacita ya, damai sejahtera kalau menyembah Tuhan. Habis itu adik-adik berdoa, ada dialog dengan Tuhan. Apapun, dimanapun nanti adik-adik ataupun masalah yang adik-adik hadapi ataupun apa sesuatu yang hadapi, tetap berdoa, duduk di bawah kaki Tuhan ya, membaca firman Tuhan, duduk di bawah kaki Tuhan dan juga menyembah Tuhan di dalam hati. Dalam hati dan pikiran kita setiap detik kita menyembah Tuhan ya, adik-adik ya. Nah, itu nanti ada saat teduh sendiri, adik-adik punya hubungan pribadi dengan Tuhan. Ya. Nah, itulah yang dilakukan Maria. Contohnya dari duduk dekat kaki Tuhan itu bisa ya. Jadi Maria langsung berusaha mendekatkan diri dengan Tuhan. Ya. Yang kedua, di situ kita lihat terus mendengarkan perkataan Tuhan. Dan di ayat 39 tuh kan, Maria duduk dekat kaki Tuhan dan terus mendengarkan perkataan Tuhan. Terus mendengarkan perkataan Tuhan ya. Jadi di situ dia tahu kalau perkataan Tuhan adalah kunci kehidupan semua manusia. Sumber kehidupan semua manusia adalah perkataan firman Tuhan. Jadi adik tadi ya kembali diingatkan lagi jangan pernah lupa membaca merenungkan firman Tuhan. Mungkin adik suka lupa, kakak juga suka lupa, bukan enggak iya, sama-sama kita. Karena firman Tuhan itu juga berlaku bagi kakak-kakak, bagi kakak sendiri, kakak sekolah minggu sendiri, dan juga bagi adik-adik ya. Jadi kita harus sama-sama jangan lupa membaca merenungkan firman Tuhan ya. Karena di situ adalah kunci kehidupannya ya. Kunci kehidupan kita semua. Nah, sekarang yang ketiga, tadi ada 39 ayat 40, yang ketiga itu ayat 42 ya. Nah, Tuhan bilang nih sama Marta kan, dia bilang kan, 41 dulu kita baca.
Marta kok khawatir dan menyibukkan diri dengan banyak perkara. Bingung Marta, bekerja terus, ya. Mendengar firman Tuhannya mana? Ya, Tuhan mau kita melayani Tuhan dulu. Dan dasar dari melayani pekerjaan Tuhan adalah ya, melayani Tuhan. Hubungan pribadi kita dengan Tuhan. Itu penting. Tetapi hanya ayat 42. Hanya satu saja yang perlu, Maria telah memiliki bagian yang terbaik yang tidak akan diambil daripadanya. Bagian yang terbaik yang tidak akan diambil daripadanya. Berarti Maria sudah memilih bagian yang terbaik. Sebagai seorang manusia, Maria adalah orang yang bijaksana. Bijaksana kenapa? Karena dia berusaha mendekatkan diri dengan Tuhan, mendengarkan firman Tuhan, dan pastilah ada roh Tuhan di dalam hidupnya. Dan kalau ada roh Tuhan, adik-adik pasti tahu membedakan mana yang baik dan yang benar. Mana yang berguna bagi dirinya, mana yang tidak berguna bagi dirinya. Itu penting. Ya mungkin yang sekarang kakak bicarakan ini belum begitu berasa sama adik-adik. Tapi mungkin kalau ada kelas 1, 2, 3, 4, 5 mungkin sudah mulai tahu ya. Dan Maria terus mendengarkan firman Tuhan dan memilih bagian yang terbaik yang tidak akan diambil daripadanya. Itu kata Tuhan. Ayat 42. Nah, kita ambil contoh di sini satu tadi ya. Maria berusaha mendekatkan diri dengan Tuhan, berusaha mendengarkan terus perkataan firman Tuhan. Ya, oleh karena itu dia menjadi orang yang tahu apa yang berguna bagi dirinya, orang yang bijaksana. Nah, adik-adik yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, sebelum kakak tutup renungan ini, tadi apa yang kita udah ambil, ya, yang udah ambil dari intisarinya itu. Dalam kehidupan pribadi kita sehari-hari, ya patut dan penting melakukan firman Tuhan. Satu, jangan pernah lupa ya berdoa, berkomunikasi dengan Tuhan, melayani Tuhan itu secara pribadi. Ada hubungan pribadi adik-adik dengan Tuhan, ya. Jadi berdoa, terus membuka firman dan menyembah Tuhan, itu penting ya. Itu melayani Tuhan secara pribadi, itu dasar semuanya. Mau orangnya tuh nanti mau adik-adik nanti itu melayani Tuhan di gereja atau dimanapun, adik-adik sebagai orang yang percaya pada Tuhan ya, dan beriman pada Tuhan Yesus, beriman ya, adik-adik beriman dan percaya dan berharap sama Tuhan Yesus ya, patutlah menjaga hubungan pribadi dengan Tuhan, tetap terus lakukan melayani Tuhan dengan setia, artinya menyenangkan hati Tuhan, berdoa, membaca firman dan memuji Tuhan. Dan semuanya itu karena juga kita dasarnya adalah rasa syukur kepada Tuhan, karena Tuhan telah memenangkan kita dalam kehidupan ini, mendapatkan kasih anugerah ya, mendapatkan kehidupan kekal ya, mendapatkan keselamatan kekal. Sebelum-sebelumnya ada kan ayat Yohanes 14 ayat 6 itu ya. Yang sebelum-sebelumnya cerita firman Tuhan ya, itu ada. Nah, mendapatkan keselamatan. Oleh karena itu ya, tadi kakak bilang adik-adik melayani. Nanti kalau satu saat adik-adik bersyukur, aku mau melayani Tuhan, melayani pekerjaan Tuhan. Ingat adik-adik, pertama melayani pekerjaan Tuhan, ada dasar pondasinya adalah melayani Tuhan. Baru melayani pekerjaan Tuhan. Sehingga Tuhan disenangkan dalam kehidupan pelayanan adik-adik semuanya. Ya, jadi tujuan kita melayani Tuhan apa? Menyenangkan hati Tuhan kan? Sebenarnya tujuan kita hidup di dunia adalah melakukan misinya Tuhan, menyenangkan hati Tuhan. Melakukan pekerjaan Tuhan juga menyenangkan hati Tuhan. Dan jangan lupa pondasi dari melakukan pekerjaan Tuhan adalah melayani Tuhan itu sendiri. Ya, jadi melayani Tuhan disertai rasa syukur kita karena Tuhan sudah melayani kita terlebih dahulu dan anugerah keselamatan yang kita terima, dan juga pondasi dari melayani pekerjaan Tuhan adalah melayani Tuhan sendiri. Ya, melayani Tuhan sendiri dan berdoa, memuji Tuhan dan membaca, merenungkan firman Tuhan. Nah, sekian yang kakak bisa ambil pesan dari kisah Maria dan Marta. Ya, kita mencontoh teladan dari pribadi-pribadi ini. Yang tidak baik jangan dicontoh ya. Tadi pesan yang kakak bilang terakhir itu. Jadi melayani pekerjaan Tuhan harus disertai pondasi pertama melayani Tuhan sendiri. Kalaupun sesibuk apa melayani pekerjaan Tuhan, iya nih aku udah melayani pekerjaan Tuhan, tetap adik-adik harus punya hubungan pribadi dengan Tuhan ya. Ikut kebaktian, merenungkan firman Tuhan dan berdoa, memuji Tuhan. Ada hubungan pribadi adik-adik yang terkoneksi dengan Tuhan. Itu penting. Ya. Ya, sehingga pelayanan adik-adik tidak sia-sia dan Tuhan disenangkan dengan pelayanan pekerjaan Tuhan yang dilakukan oleh adik-adik. Ya, sekian firman Tuhan. Ya, terima kasih adik-adik. Terima kasih. Sekarang sebelum kakak tutup, kita berdoa dulu ya.
Tuhan Yesus yang baik, ajaib, dan berkuasa. Terima kasih Tuhan atas kasih setia Tuhan yang indah dan sempurna dalam kehidupan kami. Kalau kami saat ini Tuhan masih bisa ada dan sebagai kami ada itu semua karena kasih kuat kuasa anugerah Tuhan dalam kehidupan kami, bukan karena kecakapan kami, kepintaran kami, kekayaan kami, ataupun yang dapat kami banggakan Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih biarkan firman ini menjadi rema dalam kehidupan kami dan termeterai di dalam kehidupan kami. Terima kasih, kami sudah berdoa, kami serahkan seluruh kehidupan kami, sekolah kami, keluarga besar kami, pelayanan kami, semuanya Tuhan Yesus, kesehatan kami maupun juga perlindungan Tuhan Yesus terhadap virus-virus yang masih ada Tuhan Yesus, kami serahkan ke dalam tangan Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Ampuni kami akan segala dosa dan salah kami perbuat Tuhan dalam kehidupan kami Tuhan, maupun kami Tuhan dalam mendengarkan firman atau melayani Tuhan atau membawakan firman. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih semuanya Tuhan Yesus. Kami sudah berdoa di dalam nama Tuhan Kristus Juru Selamat dan penebus dosa kami. Haleluya, amin. Sampai jumpa adik-adik. Tuhan, siapa yang merasa diberkati oleh firman Tuhan? Boleh angkat tangannya adik-adik. Yeay, puji Tuhan. Kakak juga merasa diberkati oleh kebenaran firman Tuhan. Nah adik-adik, kini tiba saatnya kita mau mengakhiri ibadah sore hari ini. Kita bertemu lagi di ibadah selanjutnya, yaitu minggu depan dan hari Minggu jam 8 dan jam 11. Nah adik-adik, kita angkat pujian kita mau katakan, ku bersyukur padamu Tuhan. Ku bersyukur padamu Tuhan, buat kasih setiamu di dalam hidupku. Anugerahmu besar bagiku, di setiap langkahku ku memujimu. Ku bersyukur padamu Tuhan, buat kasih setiamu di dalam hidupku. Anugerahmu besar bagiku, di setiap langkahku ku memujimu. Ku memujimu. Ku Adik-adik, kita lipat tangannya, kita tutup mata, kita bersatu di dalam doa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih buat pernyataan-Mu sepanjang ibadah ini Tuhan. Kalau tadi kami sudah memuji, membesarkan nama-Mu, kami juga sudah mendengarkan sebagian dari firman-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Kau juga berkati kakak-kakak sekolah minggu yang sudah mengambil pelayanan, berkati adik-adik sekolah minggu yang sudah menonton ibadah hari ini. Terima kasih Tuhan, Kau berkati kami semua, kakak-kakak sekolah minggu, adik-adik, dan keluarga kami. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Kami akhiri ibadah ini hanya di dalam nama-Mu. Kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, haleluya, amin. Sampai jumpa adik-adik.